Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal kebidanan persalinan normal part yang pertama. Seperti biasa, aku akan membahas 3-4 soal dan langsung saja kita bahas dari soal yang pertama. Soal yang pertama, salah satu penyebab mulainya persalinan adalah penurunan hormon progesteron. Sebutkan fungsi hormon progesteron dalam persalinan. Yang A. Memicu kontraksi uterus. B. Menyebabkan relaksasi otot rahim. Atau C. Merangsang his palsu atau Bragdon his. Atau D. Menyebabkan bercak darah. Nah, dalam persalinan ini ada beberapa hormon yang ikut berperan penting dalam memulainya persalinan. Salah satunya hormon progesteron. Kalau hormon progesteron menurun, ini bisa menyebabkan apa teman-teman? Bisa kalian pause dulu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Langsung kita bahas jawabannya yang A, memicu kontraksi uterus. Nah, ternyata bukan cuma hormon oksitosin saja yang bisa memicu kontraksi uterus, melainkan hormon progesteron itu juga bisa memicu kontraksi uterus. Nanti akan kita bahas penyebabnya ya. Nah, ini ada beberapa teori tentang hormon-hormon yang berperan dalam mulainya persalinan. Yang pertama, oksitosin bertambah. Oksitosin ini dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pas posterior. Karena progesteron menurun, maka oksitosin akan meningkat yang menyebabkan munculnya kontraksi. Nah, tadi kan progesteron menurun, jadi oksitosinnya meningkat. Lanjut, ada teori prostaglandin. Prostaglandin ini juga ikut meningkat di akhir kehamilan, menjadi salah satu sebab permulaan persalinan karena dapat menimbulkan kontraksi. Nah, selanjutnya penurunan progesteron. Progesteron menyebabkan relaksasi otot rahim. Di akhir kehamilan, progesteron menurun yang membuat otot rahim berkontraksi. Jadi, kalau sebab mulainya persalinan itu dimulai dari progesteron yang menurun. Nah, karena progesteron ini fungsinya untuk relaksasi otot rahim, ketika progesteron sudah menurun, maka rahim akan mulai berkontraksi. Nah, karena progesteron menurun, maka oksitosin akan bertambah dan akan menyebabkan munculnya kontraksi. Begitu juga prostaglandin. Prostaglandin ini juga akan meningkat ketika di akhir kehamilan dan ini fungsinya sama kayak oksitosin, bisa menimbulkan kontraksi. Lanjut, soal nomor 2. Persalinan dinyatakan matur atau aterem ketika terjadi pada umur kehamilan. Yang A, umur kehamilan 37-42 minggu. B, umur kehamilan 22-28 minggu. Atau C, umur kehamilan 38-40 minggu. D, umur kehamilan 37-43 minggu. Nah, persalinan dinyatakan matur atau aterem menurut kalian masuk ke umur kehamilan berapa? Apakah 37-42 atau 37-43 minggu? Bisa kalian pause dulu ya. Kita bahas aja jawabannya yang A ya. Persalinan dinyatakan matur atau aterem terjadi pada umur kehamilan 37-42 minggu. Nah, ini ada penjelasan seputar persalinan berdasarkan umur kehamilan. Dikatakan abortus ketika terjadi sebelum umur kehamilan 20 minggu. Dan abortus sendiri itu ada berbagai macam ya teman-teman, kayak abortus iminen, insipient, incomplete, dan juga komplit. Jadi besok kalau misalnya ada soal yang keluar terjadi pengeluaran janin pada umur kehamilan, misal kayak 18 minggu atau 19 minggu, itu termasuk ke dalam apa? Itu berarti termasuk ke dalam abortus. Lanjut, partus imaturus. Ini terjadi antara umur kehamilan 22-28 minggu. Ke atas lagi ada prematur. Ini terjadi antara umur kehamilan 28-36 minggu. Nah, ternyata umur kehamilan 36 minggu ini belum masuk aterem ya, teman-teman. Ingat-ingat 28-36 ini masuknya ke prematur. Sedangkan persalinan disebut matur atau aterem ini terjadi pada umur kehamilan 37-42 minggu. Ini soal yang tadi ya. Terus ada postmatur atau serotinus. Ini terjadi pada umur kehamilan setelah 42 minggu. Biasanya pada persalinan serotinus ini dikhawatirkan air ketubannya sudah mulai berkurang.
Dan juga biasanya ada ciri-ciri lain dari bayi yang lahir dari persalinan serotinus. Atau enggak bisa kita singkat jadi AP premapos. A. Hanya abortus, yaitu sebelum umur kehamilan 20 minggu. B. Partus imaturus, antara umur kehamilan 22 sampai 28 minggu. P. Prematur, antara umur kehamilan 28 sampai 36 minggu. M. Manyamatur 37 sampai 42 minggu, dan postmatur setelah umur kehamilan 42 minggu. Soal selanjutnya, Nyonya E G2P1A0, umur kehamilan 30 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan kencang-kencang sejak tadi pagi jam 2 WIB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/75, nadi 88 kali per menit, suhu 36,3. Pembukaan 6, presentasi belakang kepala, selaput ketuban utuh. Persalinan dalam kasus di atas termasuk ke dalam. Nah, kalau dilihat dari umur kehamilannya 30 minggu berarti belum aterem ya. Ini nanti masuk ke apa? Yang A, partus imaturus, B, abortus, C, prematur, atau D, matur. Bisa kalian pas dulu untuk jawab pertanyaan soal nomor ini. Oke, kita bahas jawabannya yang C, prematur. Sama kayak pembahasan yang tadi ya, kalau prematur itu masuk dari umur kehamilan 28 sampai 36 minggu. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.